Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, semoga kalian semua selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kelapangan hati dalam menjalani kehidupan. Hari ini, kami hadir dengan sebuah kabar baik yang sangat layak untuk disyukuri bersama, terutama bagi saudara-saudari kita yang sedang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2025. Sebuah kabar yang tak hanya menggembirakan, tapi juga penuh harapan dan kelegaan. Kabar ini datang dari Tanah Suci, Mekah dan Madinah, pusat ibadah umat Islam, tempat jutaan manusia setiap tahun datang dengan penuh kerinduan dan keikhlasan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada hari Kamis, 10 April 2025, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengumumkan bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menyetujui penambahan kuota petugas haji untuk Indonesia. Ini merupakan kabar yang sangat dinantikan dan disambut hangat oleh berbagai pihak, khususnya oleh calon jemaah haji asal Indonesia dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kabar ini menunjukkan sebuah sinyal positif atas kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam pengelolaan haji yang semakin erat dan harmonis dari waktu ke waktu. Mengapa kabar ini begitu penting? Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah jemaah haji Indonesia, khususnya yang berusia lanjut dan memiliki kebutuhan khusus, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut perhatian dan pelayanan ekstra agar ibadah haji bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan memenuhi semua rukun serta wajib haji secara sempurna. Dan disinilah peran para petugas haji menjadi sangat vital. Mereka bukan sekadar pendamping atau pelayan, melainkan pahlawan di balik suksesnya setiap perjalanan ibadah haji. Para petugas haji Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat luas. Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan, membantu proses bimbingan ibadah, mendukung secara logistik, hingga memberikan dukungan emosional kepada jemaah yang sedang menjalani salah satu perjalanan spiritual paling penting dalam hidup mereka. Bayangkan saja, di tengah padatnya jutaan jemaah dari seluruh dunia, suhu ekstrim, kelelahan fisik, dan berbagai tantangan lainnya, keberadaan petugas yang cekatan, sigap, dan terlatih akan menjadi penolong sejati bagi para jemaah kita. Sebagai perbandingan, pada musim haji tahun 2024, Indonesia mengirimkan lebih dari 4.200 petugas haji untuk melayani jemaah yang jumlahnya sangat besar. Namun, untuk tahun 2025, kuota awal yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi hanya sekitar 2.100 petugas saja. Ini berarti terjadi penurunan hampir 50% dari tahun sebelumnya. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pelayanan terhadap jemaah. Syukurlah, dengan adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, akhirnya disepakati bahwa akan ada penambahan kuota petugas untuk tahun 2025. Namun, perlu diketahui bahwa angka pasti penambahan kuota ini masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, berkomitmen untuk terus melakukan dialog agar penentuan jumlah akhir petugas benar-benar proporsional, tidak terlalu berlebihan, namun juga tidak kekurangan. Menteri Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pihaknya akan mengukur kebutuhan berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan, melainkan sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala aspek, mulai dari jumlah jemaah, kondisi fisik dan psikologis jemaah, hingga kesiapan fasilitas di Arab Saudi.
Proses ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia benar-benar menjadi prioritas utama dalam kebijakan haji tahun 2025. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, informasi ini tentu sangat menggembirakan bagi calon jemaah haji Indonesia. Tambahan petugas akan memberikan rasa aman dan nyaman, terutama dalam menjalani tahapan-tahapan penting dalam ibadah haji, seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Bayangkan betapa besar manfaatnya jika pada setiap momen penting tersebut, jemaah memiliki pendampingan dari petugas yang memahami kondisi mereka, memberikan arahan, serta siap membantu kapan saja dibutuhkan. Layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama. Dalam ibadah haji, apalagi bagi jemaah lansia, risiko kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan, atau penyakit lainnya sangat mungkin terjadi. Dengan bertambahnya jumlah petugas, maka pelayanan medis bisa lebih maksimal. Para petugas medis bisa lebih fokus, lebih cepat merespons keadaan darurat, serta mampu memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah secara berkala. Ini tentu sangat penting, mengingat suhu ekstrim di Arab Saudi yang bisa mencapai 40-50 derajat Celcius, ditambah dengan kepadatan massa yang luar biasa. Tak kalah penting adalah peran petugas ibadah. Para petugas ini bertanggung jawab memberikan bimbingan keagamaan secara langsung di lapangan. Mereka membantu jemaah yang kebingungan mengenai tata cara ibadah, menjelaskan rukun dan wajib haji, serta memberikan motivasi spiritual yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan panjang dan melelahkan ini. Kehadiran mereka ibarat oase di tengah padang pasir, memberi ketenangan, semangat, dan keyakinan bagi jemaah untuk menyelesaikan ibadahnya dengan baik. Sahabat Muslim yang sedang menanti giliran berhaji, kabar ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji. Tidak hanya soal penambahan petugas, tapi juga dalam hal registrasi, sistem akomodasi, transportasi, hingga pelayanan di Tanah Suci. Semua aspek terus dievaluasi dan ditingkatkan, agar jemaah Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, tanpa harus terlalu direpotkan dengan urusan teknis. Persetujuan dari Arab Saudi atas penambahan kuota petugas ini juga menjadi pertanda eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Dalam konteks penyelenggaraan haji yang sangat kompleks, melibatkan jutaan manusia dari berbagai bangsa, kerjasama internasional seperti ini menjadi sangat penting. Indonesia dan Arab Saudi telah membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, segala persoalan bisa diselesaikan, dan pelayanan terhadap jemaah bisa ditingkatkan secara signifikan. Kita patut bersyukur atas segala upaya dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu saja, keberhasilan pelayanan haji tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas atau fasilitas semata, tapi juga oleh kesiapan mental dan spiritual jemaah itu sendiri. Karena itu, marilah kita terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari segi fisik, mental, maupun rohani. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk sampai ke Baitullah dan menunaikan ibadah haji dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan. Terakhir, kami ingin mengajak sahabat semua untuk terus mengikuti perkembangan informasi seputar haji dan umrah melalui kanal ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini berlangganan, serta membagikannya kepada keluarga dan teman yang juga sedang bersiap menunaikan ibadah haji. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal dan penyemangat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama agar seluruh proses negosiasi berjalan lancar dan hasil akhirnya membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi jemaah haji Indonesia. Insya Allah, dengan bertambahnya petugas haji, semangat pelayanan meningkat, dan koordinasi yang semakin baik antara Indonesia dan Arab Saudi, penyelenggaraan haji tahun 2025 akan menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah.
Semoga semua niat baik ini menjadi bagian dari amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik.